Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Satu hari setelah resmi dipasangkan jadi baca pres dan bacawa pres, Ganjar dan Mahfud MD langsung mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu presiden 2024 ke KPU. Momen itu sekaligus mendaftarkan visi misi Ganjar Mahfud, yakni Gerak Cepat Menuju Indonesia Unggul. Program Gerak Cepat itu bercita-cita menciptakan manusia unggul berbasis teknologi, mulai dari pemerataan ekonomi dengan prioritas pada ekonomi hijau, ekonomi biru, atau maritim, dan digital, serta hilirisasi. Apa yang akan dikerjakan, apa yang dijanjikan oleh Mas Ganjar? Satu desa, satu fasilitas kesehatan. Itu dijanjikan oleh Mas Ganjar. Satu desa, satu fasilitas lapangan olahraga. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Ya, itu yang dijanjikan oleh Mas Ganjar. Tidak ada di Indonesia itu yang nantinya ada wilayah blank spot. Zero blank spot. Karena kita akan masuk ke era ekonomi digital, maka tidak boleh ada gap antar wilayah, sehingga Mas Ganjar menginginkan ada zero blank spot. Setelah mendaftar ke KPU, Mahfud juga gerak cepat meminta pegawai Kemenko Polhukam tetap netral. Pegawai Kemenko Polhukam diminta tak terlibat urusan dukung-mendukung dirinya di pemilu dan tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Karena menurut Mahfud, urusan Capres-Cawapres adalah urusan pribadinya. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita, politik kebangsaan. Politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor. Gitu. Sehingga jangan sampai nanti ada berita tuh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam melakukan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A, si B, nggak boleh. Setelah mendaftar sebagai peserta pemilu, Ganjar Mahfud kini harus mengikuti tahap demi tahapan pemilu hingga tiba saat kontestasi untuk merebut suara rakyat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana strategi pasangan Ganjar Mahfud menghadapi dinamika politik terbaru pasca daftar berkontestasi di Pilpres 2024? Kita akan berbincang langsung bersama dengan bakal calon wakil presiden 2024 Mahfud MD. Prof Mahfud, apa kabar? Baik, Tifa. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Besok bersama Mas Ganjar sudah tercatat untuk menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Untuk kondisi Prof Mahfud saat ini sehat dan siap untuk menghadapi esok hari? Ya, alhamdulillah saya sedang sehat. Mungkin hanya perlu istirahat 3 jam, 4 jam tidur gitu sudah fresh. Hanya karena kesibukan yang sifatnya fisik saja saya kira. Pergi kemana-mana, menemui tamu, ditemui orang dan sebagainya. Tetapi secara umum saya sangat sehat dan sangat siap untuk tes kesehatan besok. Tifa. Ini kan 5 tahun berlalu nih, akhirnya berjodoh dengan sebagai bakal cawapres untuk kali ini bersama dengan Mas Ganjar Pranowo. Itu gimana awalnya bisa ditunjuk, kemudian bisa menjadi pendamping Ganjar? Sejak kapan tuh percakapan PDKT-nya nih, Prof Mahfud? Kalau awalnya kita sulit mencatat secara persis ya, kapan pembicaraan tentang ini dimulai dengan saya. Karena memang sudah agak lama terjadi pertemuan antara teman-teman aktivis teras PDI, tetapi sifatnya saling melempar ide saja. Tidak ada tawaran spesifik baik dari saya maupun PDIP untuk menjadi cawapres. Cuma dalam pertemuan-pertemuan misalnya dengan Oli Dondo Kambe, dengan Mas Hasto Kristianto, dan misalnya Said Abdullah dan lain-lain, ada Ahmad Basara, kita diskusi tentang bagaimana baiknya ke depan. Tetapi waktu itu belum ada deal saya akan jadi apa gitu. Tapi kira-kira 5 hari sebelum atau 4 hari sebelum deklarasi, secara khusus saya bertemu dengan Mas
Hasto Kristianto lagi, diberitahu Pak Mahfud sudah masuk pengerucutan. Memang belum final, masih ada kemungkinan nama-nama lain, tetapi Pak Mahfud sudah ada di urutan agak utama, sehingga sebaiknya Pak Mahfud tidak usah pergi-pergi, mungkin sewaktu-waktu dipanggil sama Ibu. Nah, itu pun belum ada kepastian, tetapi ketika betul-betul saya dipanggil Selasa tanggal 17 sore jam 5 di rumah Bu Mega, itu baru di situ secara eksplisit Bu Mega sendiri yang mengatakan kepada saya. Jadi apakah itu yang dianggap awal bahwa saya jadi, ataukah itu justru akhir dari seluruh pembicaraan lalu berakhir di kesepakatan atau keputusan bahwa saya akan dijadikan calon bakal cawapresnya Mas Ganjar. Itu aja. Itu tanggal 17 sore ya yang saya tahu persis. Tanggal 18 langsung diajak mendaftar ke KPU. Oke. Karena kan profil Prof ini kan bukan dari kalangan partai politik tertentu begitu. Sebetulnya apa yang menjadi dasar akhirnya nama Prof Mahfud ini ditunjuk sebagai pasangan untuk Mas Ganjar ini? Bentuk komunikasinya terutama dengan PDIP waktu itu alasannya apa disebutkan? Saya pernah berbicara dengan Mas Oli Dondo Kambe sudah lama sekali, kemudian dengan Said, dengan Ahmad Basarah dan Mas Kristianto, Hasto Kristianto Sekjen. PDIP itu perlu pasangan yang dari kalangan Nahdien, kalangan Nahdlatul Ulama sebagai pengemban ideologi moderasi Islam wasatiyah. Dan itu katanya merupakan gabungan gagasan Bung Karno dengan ulama-ulama sejak dulu yang kemudian diteruskan oleh Mega sebagai semacam tradisi perpolitikan di dalam setiap pemilihan pimpinan negara, presiden dan wapres. Nah, itu saja yang dulu saya bicarakan. Pertimbangannya bukan elektoral angka, karena kalau angka survei saya tidak masuk di dalam perhitungan yang disurvei. Baru saya disurvei mulai masuk secara pelan-pelan ke survei itu, tapi bukan saya yang memasukkan, mulai masuk ketika Mas Ganjar itu ditetapkan pada tanggal 21 April, kemudian ada ide yang tercetus bahwa pasangan dari Mas Ganjar itu harus orang Islam nasionalis, sehingga ada nasionalis religius dan religius nasionalis. Lalu muncul beberapa nama. Siapa nama kalau begitu? Ya dari kalangan NU. Waktu itu kan muncul Mahfud MD, Khofifah, Muhaimin, Nasaruddin Umar, semua. Lalu saya mulai masuk survei di situ. Baru mulai di situ saya masuk survei dan spanduk-spanduk belum ada juga gitu. Saya kira spanduk-spanduk itu baru mulai bermunculan pada pertengahan September ya. Sesudah KTT ASEAN itu ada orang nelpon saya, kok ada spanduk Pak Mahfud di suatu tempat di Jawa Timur, di Bengkulu, di Kalimantan gitu. Saya tidak tahu siapa yang memasang, tapi sudah mulai muncul pada saat itu. Dan pertimbangan PDIP sebenarnya bukan elektoral semata-mata, bukan hasil survei. Karena kalau hasil survei itu kira-kira saya tuh kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah, kadang-kala imbang gitu ya, dengan tokoh-tokoh lain yang selalu muncul gitu, sehingga pertimbangannya bukan hasil survei semata-mata, tetapi pertimbangan PDIP sejauh eksplisit disampaikan oleh Bu Mega kepada saya itu pertimbangannya lebih kualitatif, bahwa saya punya pengalaman, bahwa saya punya ciri khas tertentu dalam penegakan hukum, bahwa saya dikatakan berani berbicara secara terang-terangan tentang ketidakberesan pemerintahan meskipun saya ada di dalam pemerintahan, bahwa saya melakukan tindakan, bahwa saya anti korupsi. Nah, itu yang dikatakan oleh Bu Mega kepada saya pada tanggal 17 sore itu, termasuk usul agar memperkuat ikatan kebangsaan sehingga kalau ada perpecahan dan sebagainya supaya segera dilakukan rekonsiliasi, penyatuan kembali. Jadi sangat ideal. Kabinetnya, kata Bu Mega, kabinetnya harus second kabinet ahli. Bukan kabinet transaksional, diserahkan kepada partai politik, kemudian partai politiknya menentukan sendiri. Boleh partai politik mengusulkan, tetapi
Atau boleh mungkin partai politik koalisi punya wakil, tetapi harus ahli, bukan asal orang. Kalau ahli olahraga, kalau menteri olahraga ya harus ahli olahraga, kalau hukum harus orang ahli hukum gitu. Itu second namanya. Oke. Nah, orangnya siapa nanti ya nanti ditentukan oleh presiden dan wakil presiden untuk menilai, tentu saja dengan koalisi parpol ya, karena kabinet ahli itu memang harus dibentuk secara berhati-hati. Second kabinet istilah Bu Mega. Dengan dipasangkannya Mas Ganjar bersama dengan Prof Mahfud ini, apakah Prof Mahfud juga langsung menyampaikan atau melaporkan langsung hal ini ke Pak Jokowi sebelumnya? Lalu apa respon beliau? Tidak sebelumnya, karena kalau saya lapor sebelumnya kan GR berarti, karena saya tidak tahu sampai hari Selasa sore itu, saya tidak yakin kalau saya nanti akan betul-betul dituju. Oleh sebab itu saya tidak lapor kepada Presiden Jokowi. Nah, dan ketika saya dipanggil itu oleh Bu Mega, Pak Jokowi sedang di Beijing, sedang di Cina. Selasa sore itu sedang di Cina, saya juga pulang dari Bu Mega terus ketemu orang-orang yang harus saya temui dalam rangka itu, karena besoknya kan harus langsung deklarasi. Nah, baru sesudah deklarasi itu saya kirim surat resmi ke Presiden. Saya sudah menandatangani kesediaan untuk kontestasi politik dan tahun 2024, dan saya sudah bertekad dan menandatangani persetujuan untuk mencari calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo. Saya mohon izin dengan demikian untuk menjadi peserta, mendaftarkan sebagai peserta. Nah, surat itu langsung turun hari itu juga. Meskipun presiden tidak ada, kan ada hubungan langsung dengan sekretaris kabinet, sekretaris negara, menteri sekretaris negara, langsung menyiapkan karena besoknya harus dibawa ke KPU. Langsung disiapkan sore itu juga, jam 5 sore saya sampaikan surat itu, jam 7 malam kira-kira sudah ada jawaban dari kabinet bahwa menteri sekretaris negara sudah berhubungan dengan Beijing, dengan Pak Jokowi, dan diizinkan saya untuk cuti melakukan pendaftaran ke KPU dan mendapat surat izin untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar. Itu saja hubungan saya. Sampai sekarang belum ketemu. Kan Pak Presiden baru datang tadi malam. Dan kebetulan nih hari libur. Oke, tapi ada rencana untuk pertemuan berikutnya ke Presiden Joko Widodo? Sudah terjadwalkah, Prof? Jadwal belum, tapi sudah pasti. Karena di dalam surat tersendiri saya juga sudah sampaikan kepada Presiden, yang surat itu diterima oleh Pak Pratikno. Saya mohon dipanggil untuk bertemu dalam kesempatan pertama Bapak Presiden tiba di Indonesia. Nah, saya belum minta konfirmasi ke Pak Mensesnek apakah permintaan saya itu sudah diagendakan kapan. Oke, selain nama Prof Mahfud, nama anggota kabinet yang juga ikut berkontestasi di Pilpres ini adalah salah satunya Pak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana kemudian ini kinerja di kabinetnya sendiri nanti ke depannya, Prof? Menurut saya tidak apa-apa ya, karena menteri itu kan pejabat politik, pengambil dan pengendali kebijakan. Teknisnya kan ada eselon 1. Kalau Menko ada menteri-menteri teknis itu. Oleh sebab itu hukum kita juga sudah mengantisipasi itu, bahwa seorang menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden itu tidak harus mundur. Itu hukum kita mengatakan. Prof Mahfud, izin suaranya mungkin terpencet mute tadi, boleh diperbaiki dulu kita komunikasinya sambil kita menunggu perbaiki komunikasi dengan Prof Mahfud MD yang sudah saat ini statusnya sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung oleh partai koalisi, dalam hal ini PDI Perjuangan bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan, lalu juga Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo, dan sudah mendaftarkan diri secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 19 Oktober
2023 di kantor Komisi Pemilihan Umum. Status berkas untuk pasangan Ganjar Mahfud ini sudah dinyatakan lengkap, namun masih harus melewati tahapan-tahapan lebih lanjut. Selain verifikasi terhadap berkas-berkas yang sudah diserahkan pasangan Ganjar Mahfud bersama dengan partai-partai koalisi ke KPU RI, esok hari pada hari Minggu 22 Oktober 2023 dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan atau tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Saya coba cek kembali komunikasi saya bersama dengan Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud? Ya. Oke, tadi sempat terpotong. Suara Anda bagus. Ya. Sudah terdengar. Silakan Prof, mungkin ada yang bisa dilanjutkan tadi. Ya, menurut hukum kita, baik undang-undang maupun kemudian diperbarui oleh putusan MK, seorang menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden ikut pemilu itu tidak harus mengundurkan diri, melainkan harus meminta izin kepada presiden dan minta cuti setiap ada tahapan pemilu tertentu. Apa tahapan pemilu itu? Satu, waktu mendaftarkan KPU itu cuti 1 hari. 2, waktu tes kesehatan, kalau itu hari kerja, cuti 1 hari. Kemudian pada masa kampanye selama 75 hari itu, di masa kampanye kita mempunyai hak cuti 1 minggu, itu 1 hari. Selama 10 minggu, 9 sampai 10 minggu itu kita 1 hari cuti untuk kampanye. Di luar itu ya tetap bekerja. Dan itu nampaknya tidak mengganggu karena menteri itu kan sebenarnya pejabat politik, penentu kebijakan yang tidak melakukan hal-hal teknis karena ada eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kalau saya sebagai Menko malah lebih enteng lagi karena pekerjaan saya umumnya itu adalah pekerjaan menteri-menteri teknis. Ada 17 kementerian dan lembaga itu yang di bawah koordinasi saya punya undang-undang sendiri-sendiri yang bisa melaksanakan tugasnya. Saya terbatas mengkoordinir untuk hal-hal, untuk kasus-kasus tertentu. Tapi begitu aturannya, tidak harus berhenti, tidak harus mundur, tetapi cuti setiap tahapan pemilu yang ditentukan. Oke, dari aspek kompetisinya juga nih Prof, saya mau juga mendapatkan perspektif dari Anda. Nantinya saat pemilu nanti akan Anda berhadapan dengan para pasangan calon yang juga ikut mendaftar hari ini, termasuk yang terbaru ini, nama Pak Prabowo Subianto ini diusulkan berpasangan dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sosok Gibran ini sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo, bagaimana perspektif Anda kemudian mencermati nama Gibran ini berpasangan dengan Prabowo dan masih relevan tidak menurut Anda menantikan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk suksesi Anda, Ganjar Mahfud, di Pilpres nanti? Nah, kita realistis saja bahwa itu demokrasi. Orang yang secara hukum diberi hak untuk maju ke mekanisme atau kontestasi dalam demokrasi ya kita hormati. Oleh sebab itu ya kita sudah berjalan sekarang dengan harapan sebenarnya Pak Jokowi mendukung. Tetapi juga kita sudah menghitung kalau terpaksanya Pak Jokowi juga tidak langsung memberi dukungan gitu ya kita tetap optimis mengikuti itu dengan hasil yang baik pula. Karena kita tahu kita semua sudah menyadari pemilu itu akan dilaksanakan secara demokratis, berkeadaban, dan tentu saja langsung umum jurdil gitu ya, luber dan jurdil. Nah itu kan prinsip kita yang sejak zaman reformasi itu betul-betul ditegakkan, diusahakan untuk ditegakkan. Kalau dulu luber dan jurdil itu sering dilanggar di zaman Orde Baru dulu, sekarang sudah dimasukkan di Undang-Undang Dasar gitu. Itu tidak boleh dilanggar sebagai komitmen dan tentu saja ada mekanisme untuk mengantisipasi secara yuridis dan ada mekanisme untuk menyelesaikan. Jadi tindakan represifnya ada, preventifnya ada, agar pemilu kita ini berjalan baik. Oke, lalu bagaimana kemudian Anda mencermati kompetitor lainnya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, sejauh mana Anda mencermati pasangan ini? Ya, saya cermati perkembangannya cukup lancar gitu.
Jadi tidak ada masalah hukum yang menghambat mereka. Saya juga sangat gembira karena itu salah satu tanggung jawab saya agar mereka itu bisa sampai mendaftar tanpa ada yang menggembosi. Dan itu salah satu yang saya lakukan agar Anies Baswedan itu punya pasangan dan koalisi yang bisa masuk ke dalam kontestasi secara fair karena negara demokrasi, dan sekarang sudah betul-betul terdaftar di KPU, tinggal tes kesehatan, dan saya kira hanya formalitas. Dapat dikatakan tidak akan ada satu kekuatan lain sekarang ini yang bisa menghambat keterdaftaran dan kepesertaan Mas Anies dan Mas Mohaimin di dalam Pilpres tahun 2024. Mereka sudah mendapatkan jalannya. Tinggal kita nanti berkontestasi secara fair, yang wasit atau hakimnya itu adalah rakyat sendiri. Penentu kebenaran hakim itu kalau ada masalah nanti kan ada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Oke, Anda juga ditunjuk menjadi pasangannya Mas Ganjar ini untuk mewakili representasi dari Jawa Timur begitu. Nah, untuk elektabilitas di Jawa Timur ini bagaimana? Kantong mana saja yang menurut Anda ini bisa dimenangkan? Saya berbagi. Jawa Timur itu ada 2 daerah. Satu daerah Mataraman. Mataraman itu dianggap sebagai Islam, Islam abangan. Meskipun sebenarnya itu terminologinya GETS itu sudah lama. Tapi anggaplah itu Islam Keraton yang menginduk ke Mataram. Lalu ada Tapal Kuda. Jangan lupa Tapal Kuda. Nah, ini ceruk yang dibagi antara saya dan Mas Ganjar. Ganjar itu di Mataraman udah sangat kuat, di Tapal Kuda kuat. Saya kuat di Tapal Kuda, itu hasil survei, tapi juga saya punya hubungan-hubungan yang sangat signifikan dengan masyarakat Mataraman. Kalau urusan Jawa Timur saya kira sudah dihitung berdasar hitungan-hitungan rasional, dan kita justru memang akan bekerja habis-habisan di situ. Tapi saya gembira bahwa menurut survei Litbang Kompas tanggal 11 Oktober ini, untuk pasangan calon wakil presiden, saya justru kuat di seluruh Indonesia dengan angka 52%. Untuk seluruh Indonesia, bukan Jawa Timur saja, di luar Jawa dan seterusnya, saya 52%. Yang lain masih agak jauh di bawah itu. Itu survei Kompas yang terakhir yang dirilis minggu yang lalu. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat untuk saya. Sehingga optimis untuk kedepannya begitu, elektabilitas makin meningkat begitu? Ya, tentu harus optimis. Tadi Anda sempat juga menyinggung sebelum lahir sudah NU, dalam kesempatan beberapa waktu lalu juga Anda menyinggung soal itu. Anda ditunjuk juga alasannya mewakili NU. Sebetulnya bagaimana Anda menggambarkan relasi kedekatan Anda dengan NU, bukan sekadar anggota atau simpatisan saja? Saya itu tidak pernah ada orang mempersoalkan ke-NU-an saya sampai pemilu tahun 2019, karena terjadi persaingan antar tokoh-tokoh NU juga. Sebelum itu tidak pernah ada orang bilang saya ini bukan NU. Dan saya memang tidak pernah masuk NU karena saya tidak pernah ada di luar NU. Saya itu orang Madura. Orang Madura itu ayamnya aja NU, kata Kiai Muhyiddin Musyadi, apalagi orangnya gitu. Seperti saya. Dan saya belajar di pesantren NU, bisa baca kitab-kitab pesantren NU gitu. Kemudian saya juga bukan hanya kultural, ada yang bilang Pak Mahfud itu NU kultural. Kalau struktural itu artinya pengurus, saya lama menjadi pengurus di organ-organ NU. Saya pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang itu ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Pak Akil Sirot. Pernah menjadi penasehat GP Ansor waktu Nusron Wahid menjadi ketua, tanda tangan juga Akil Sirot. Pernah menjadi penasehat LBH NU zaman Pak Hasyim Muzadi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekarang saya kira isu itu sudah tidak ada, sudah dibantah sendiri oleh Gus Yahya sebagai ketua PBNU. Ternyata benar kan kalau Pak Mahfud memang orang NU asli, kan selalu begitu sekarang dia. Dan untuk itu saya dengan senang hati mengemban tugas itu untuk membawa suara kaum Nahdliyin yang mengemban nasionalisme religius atau religius nasionalis dengan prinsip atau wawasan Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam kosmopolit, Islam yang terbuka terhadap perbedaan tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip keimanan sendiri,
dan mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai kemajuan bersama dalam konsep Kalimatun Sawa. Kalimatun Sawa itu visi yang bisa disamakan, keadilan, penegakan hukum, kejujuran, pemimpin yang bersih. Itu Kalimatun Sawanya dengan golongan apa saja ketemu. Islam, Hindu, Kristen pasti ingin pemerintah adil, ingin lingkungan yang bersih, ingin demokrasi, ingin pemilu yang jujur. Gitu Kalimatun Sawanya. Nah, yang tidak bisa dipertemukan itu urusan peribadatannya, dikembalikan kepada cara ibadah masing-masing. Itulah yang diemban, yang selalu dipahami oleh kaum Nahdien untuk berislam, dan itu yang menjadi pedoman pemerintah. Terakhir Prof, ini juga ditunjuknya nama Anda sebagai pasangannya Mas Ganjar Pranowo ini sebagai reaksi, sebagian orang menilainya ini sebagai reaksi atas putusan MK sebelumnya masalah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sejauh mana Anda merespon ini dan bagaimana kemudian nanti Anda bisa mengejawantahkan visi misi? Saya tidak tahu apakah betul PDIP dan yang lain merespons itu. Seperti saya katakan, putusan MK itu dijatuhkan pada hari Senin. Penunjukan saya dijatuhkan pada hari Selasa. Jadi bisa saja memang itu respon. Tapi saya tidak tahu apakah itu respons. Karena seperti saya katakan sebelumnya, sebelum ada putusan MK itu, hubungan saya dengan pimpinan PDIP di luar Bu Mega, dengan Mas Hasto, Mas Said Abdullah, Wali Dodo Kambi berjalan baik dan sering sekali. Sehingga kalau dikatakan respon terhadap vonis juga tidak terlalu benar. Tetapi memang saya juga sering bertemu Bu Mega, tetapi tidak pernah sebelum tanggal 17 tidak pernah bicara spesifik menunjuk cawapres. Cuma saya sering bergurau kalau ketemu, Bu, kok banyak orang lain menghadap Ibu, saya kok enggak pernah dipanggil Ibu. Ya bergurau aja Bu Mega. Kalau saya Anda manggil Pak Mahfud berarti keadaannya baik-baik saja, ditunggu saja. Cuma gitu aja kalau saya bergurau ketemu di istana, di mana gitu. Berarti tidak ada apa-apa. Kalau kamu tidak saya panggil ya berarti semuanya berjalan normal. Kamu tinggal jalan gitu. Tunggu nanti suatu saat mungkin kalau ada perlu saya panggil. Gitu aja. Tapi dipanggil betul itu tanggal 17 dan saya diberitahu oleh Bu Mega. Baik, bakal calon wakil presiden 2024 Prof. Mahfud MD, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Selamat sore Prof. Terima kasih.